Beberapa waktu lalu, sekte sesat bernama Providence atau yang lebih dikenal dengan nama Jesus Morning Star atau disingkat JMS sempat menggemparkan dunia Korea Selatan. Sekte yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Jung Myung Seo ini dilabeli sesat karena menganggap bahwa wanita yang berhubungan seksual dengan pemimpin mereka dapat dihapuskan semua dosanya alias kembali suci. Apa yang terjadi? Berikut penjelasannya. Jun Myung Seo merupakan seorang warga Korea Selatan yang lahir pada tahun 1945. Ia memiliki beberapa nama lain yaitu Joshua Jung, Joshua Lee, dan Pastor Joshua. Sejak remaja, Jung Myung Seo sudah memiliki rasa ketertarikan pada agama Kristen. Karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, Jung Myung Seo harus mengakhiri sekolahnya pada tingkat sekolah dasar. Setelah putus sekolah, ia menghabiskan kesehariannya dengan berkebun dan juga membaca Alkitab. Berdasarkan artikel yang dipublis oleh Digital Mafia Talkies, dikatakan bahwa Jung Myung Seo telah membaca Alkitab sebanyak 2000 kali. Dan ia melihat itu sebagai buku metafora yang memiliki interpretasi unik tersendiri. Ia juga sempat menyebarkan ilmu agama yang diyakininya kepada teman-teman prajuritnya selama ia bertugas untuk Perang Vietnam sekitar tahun 1966. Akhirnya pada tahun 1980-an, ia mendirikan sebuah gereja yang awalnya diberi nama Christian Gospel Mission. Namun juga ada sumber yang mengatakan bahwa nama awalnya adalah MS Gospel Association, lalu diubah menjadi The Providence atau yang biasa disebut JMS. Bahkan masih ada beberapa nama lainnya yang sempat dipakai oleh agama ini. Namun orang-orang tetap saja menyebutnya JMS. Apabila teman-teman sedari, JMS ini sendiri terlihat seperti inisial sang pendiri, yaitu Jeong Myung Seo. Namun dia pernah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali. Pertama kali didirikan, JMS masih berada di sebuah apartemen studio kecil di Sinhon, Korea Selatan. Pada masa tersebut, satu-satunya pendeta yang tidak terlalu konservatif dan juga memiliki interpretasi rasional tentang hal-hal yang dipahami dan dapat dihubungkan dengan anak muda hanyalah pendiri JMS satu itu. Ternyata teman-teman, hal tersebut sudah direncanakan sejak lama olehnya. Ia sudah berencana untuk mendekatkan diri dengan mahasiswa muda dan menargetkan mereka untuk menjadi pengikutnya dengan cara membuat ajang olahraga dan juga event-event menarik lainnya yang tentu saja sangat diminati oleh anak muda, apalagi pada masa itu. Tidak heran mengapa JMS bisa memiliki banyak pengikut dari universitas ternama di Korea Selatan. Jung Myung Seo juga mulai menyebarkan inti dari Alkitab dan menjelaskan metafora dengan cara yang masuk akal kepada mereka. Karena bagi JMS, Alkitab adalah metafora. Tidak seperti kebanyakan gereja pada umumnya, JMS mengajarkan agama dengan cara ilmiah dan mudah dipahami. Hal itu membuat JMS semakin hari semakin populer di kalangan mahasiswa. Pengikutnya pun naik drastis karena ia dinilai berbeda dari pendeta lainnya di Korea Selatan. Selain memiliki postur badan yang bugar dan cukup gesit, Jung Myung Seo juga dinilai dapat memandang sesuatu dengan cara yang unik. Hal tersebut menjadi sebuah kesempatan emas bagi Providence untuk membangun gereja lebih banyak. Dikutip dari ABC News, Providence mengklaim memiliki 300 gereja afiliasi di Korea Selatan dengan lebih dari 100.000 pengikut. Agama sesat satu ini juga memiliki lebih dari 10.000 pengikut di seluruh dunia yang beroperasi di Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, New Zealand, dan banyak lagi. Meskipun sudah cukup terkenal, Jung Myung Seo masih merasa bahwa dirinya belum terlalu dipuja oleh pengikut-pengikutnya. Setelah menganggap bahwa dirinya adalah Mesias atau utusan Tuhan dan menyatakan hubungan seksual dapat menghapus dosa, Jung Myung Seo juga mengklaim bahwa ia dapat memprediksi masa depan. Ia pernah membuat ramalan untuk setiap pemilihan presiden. Seperti pada tahun 1987, dia meramal bahwa Roh Tae-woo akan memenangkan pemilihan sebagai presiden Korea Selatan. Dan benar saja, ramalan yang dinyatakan menjadi kenyataan.
Bukan hanya itu, ia bahkan mengatakan bahwa dirinya memiliki obat untuk penyakit-penyakit yang belum ditemukan oleh para saintis. Pernah suatu hari, seseorang datang mengunjungi Jong Myung-sok, meminta tolong untuk menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Dokter memberitahu bahwa penyakit ibunya sulit disembuhkan dan kemungkinan besar tidak akan selamat. Namun Jong Myung-sok mengatakan bahwa ibunya tidak akan mati. Dan hal itu pun benar, ibunya selamat meskipun dokter sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya dan melihat Jung Myung-sok sebagai sosok inkarnasi Yesus. Jung Myung-sok yang telah dipuja-puja oleh pengikutnya menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pelecehan seksual pada pengikut wanita yang berparas cantik dengan postur badan yang tinggi dan langsing. Ia menyentuh tubuh perempuan-perempuan tersebut dengan kedok memberkati atau sedang memeriksa kesehatan mereka. Kejadian itu dikisahkan secara mendetail pada serial dokumenter yang dirilis oleh Netflix pada 3 Maret 2023 dengan judul In the Name of the God, A Holy Betrayal. Di sana juga diceritakan bagaimana Jong Myung-sok itu menghitung tahun kelahiran Yesus dan mengatakan bahwa Mesias akan kembali pada tahun 1945, yang mana secara kebetulan ia juga lahir di tahun yang sama. Dia bahkan mengatakan apabila seseorang ingin melihat Tuhan, orang tersebut tidak perlu repot-repot mencari Tuhan karena dialah Tuhan. Banyak dari pengikutnya yang sudah mulai berdoa dengan menyebut nama Jong Myung-sok alih-alih nama Yesus. Mereka telah dicuci otak agar mematuhi perkataan Jung Myung-sok. Mereka juga dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Apabila mereka menolak, itu sama saja dengan mengkhianati Tuhan dan akan masuk ke dalam neraka, katanya. Bahkan ia beberapa kali menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa apabila mereka menikah, mereka pasti akan bercerai. Dan apabila mereka mempunyai anak, maka anaknya akan lahir dalam keadaan cacat. Wanita yang menikah dengan pria lain juga dianggap sebagai dosa dan akan masuk ke dalam neraka. Akhirnya pada tahun 1999, beberapa korban memberanikan diri untuk melaporkan tindakan yang telah dilakukan olehnya kepada otoritas hukum di Korea Selatan. Setelah kasusnya digali lebih dalam, diduga bahwa Jung Myung-sok telah melakukan tindakan tersebut kepada ribuan pengikutnya. Bukan bertanggung jawab, Jung Myung-sok justru melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat sambil terus menyerang wanita di Cina, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan sebelum akhirnya dia ditangkap pada Mei 2007 di Cina Timur Laut dan dibawa kembali ke Korea Selatan pada Februari 2008 untuk diadili dengan dakwaan 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan pelecehan kepada 4 jemaatnya. Selama Jung Myung-sok di penjara, dia masih dapat melakukan khotbah yang dilakukan secara online kepada jemaahnya. Bahkan ia juga sempat beberapa kali melakukan semacam konseling melalui telepon yang dibantu oleh seorang wanita yang sudah dianggap sebagai salah satu pendukung terbesarnya. Bahkan sudah seperti tangan kanannya Jung Myung-sok. Wanita itu bernama Jeong Jo-eun atau yang kerap dipanggil Ji Yoni. Ia dipilih langsung oleh Jung Myung-sok untuk menjadi penggantinya selama 10 tahun. Mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Ia juga memberikan ceramah dan berkhotbah tentang kebesaran Jong Myung-sok di seluruh gereja JMS yang ada. Hal itu yang membuat sekte sesat ini terus berkembang meskipun pemimpinnya sedang ditahan di dalam sel penjara. Setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2018, Jung Myung-sok akhirnya dibebaskan. Para pengikut setianya yang masih mengira bahwa Jung Myung-sok tidak bersalah menyambut kedatangannya kembali. Pada hari ulang tahunnya 16 Maret 2019, ia bahkan melakukan semacam pertemuan dan berkhotbah yang dihadiri oleh ribuan jemaatnya. Setelah dibebaskan, Jung Myung-sok mulai melakukan penyerangan kepada pengikut-pengikut wanitanya lagi. Salah satu korbannya adalah Maple Yip, yang mana merupakan narasumber pada serial dokumenter film In the Name of the God, A Holy Betrayal. Maple Yip telah diperkosa oleh Jung Myung-sok sebanyak 15 kali mulai dari tahun 2018 hingga musim dingin tahun 2021. Pada Oktober 2022, ia akhirnya didakwa atas 22 dugaan penyerangan dan pelecehan termasuk semi pemerkosaan terhadap wanita asing asal Australia yang berusia 20 tahunan. Mulai saat itu, korban-korbannya satu persatu mulai berdatangan untuk ikut memberikan laporan bahwa mereka telah dilecehkan oleh Jong Myung-sok. Baru-baru ini, lebih tepatnya pada Maret 2023, channel YouTube resmi milik JMS
membagikan potongan video khutbah yang disampaikan oleh Jung Myung-sok yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai dukungan yang diberikan oleh pengikut-pengikut setianya kepada pemimpin mereka, Jung Myung-sok. Inilah salah satu sekte kultus yang ada di Korea Selatan dengan kasus skandalnya. Bagaimana episode berikutnya? Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.